Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami peserta Latsar angkatan 57 dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Hasan Novianti Rulutami, dan partner saya, Fahrul Rozi, ingin menyampaikan tugas kelompok kita mengenai guideline budaya dari masyarakat Dieng, yaitu mengenai tradisi pemotongan rambut gimbal dari bocah bajang. Norma tidak tertulis adalah seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat yang bersifat tidak tertulis dan juga memiliki sanksi, tapi tidak setegas norma tertulis. Salah satu dari norma tidak tertulis yang dapat kita jumpai di daratan tinggi Dieng adalah bocah bajang. Bocah bajang adalah sebutan untuk bocah atau anak yang punya rambut panjang dan tumbuh gimbal. Keberadaan bocah bajang ini sudah ada dari sejak dahulu kala. Menurut legenda, karena asal-usul keberadaan bocah bajang ini tidak jelas, maka dititipkanlah mereka pada pengasuhnya. Pengasuh dari bocah bajang ini adalah Kanjeng Ratu Pantai Kidul dan juga Mbah Tumenggung Kolodete. Mbah Tumenggung Kolodete ini sendiri adalah seorang tumenggung dari kerajaan Mataram kuno. Meskipun tidak semua bocah Dieng adalah bocah gimbal, tapi sejak dulu tanah Dieng memang dikenal dengan bocah gimbalnya. Biasanya rambut gimbal ini akan tumbuh pada seorang anak saat usia 6 bulan hingga 1 tahun ataupun 2 tahun. Sebelum rambut gimbal ini tumbuh, si bocah pasti akan sakit-sakitan, mulai dari demam tinggi hingga keluar bintik-bintik di kepala. Dan hal ini masih terjadi sampai sekarang. Anak yang akan tumbuh gimbalnya pasti akan sakit terlebih dahulu. Salah satu ritual ruatan yang harus dilakoni bocah bajang atau bocah gimbal adalah jamasan dan juga cukur gimbal. Jamasan merupakan ritual bilasan dengan air dari 7 sumber mata air. Rambut gimbal bocah bajang memang harus dicukur ataupun dipotong, sebab kalau sampai tidak dipotong, ini akan memberikan pengaruh buruk bagi tubuh dan pikiran si pemilik rambut gimbal tersebut. Konon katanya, rambut gimbal ini memiliki aura negatif yang sangat kuat. Jadi memang harus diruat dan dipotong. Bahkan kalau rambut ini nggak dipotong, bisa jadi si bocah bajang bakal mengalami gangguan dari makhluk gaib. Pemotongan rambut gimbalnya pun nggak boleh sembarangan. Pemotongan rambut harus didasari dengan keinginan oleh si bocah bajang dan didukung oleh orang tuanya. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda tentang bocah bajang ini, ada baiknya juga untuk tetap dihormati sebagai bagian dari warisan budaya leluhur. Tapi saat kami bertanya pada salah satu bekas bocah bajang yang tak ingin disebutkan namanya, gangguan-gangguan sebelum rambut gimbalnya dicukur memang selalu ada. Tetapi setelah dicukur, gangguan itu sedikit demi sedikit berkurang dan hilang. Tradisi pemotongan rambut bocah bajang mempengaruhi bidang kehidupan masyarakat. Bidang kehidupan yang dipengaruhi yaitu dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Dari segi ekonomi, tradisi pemotongan rambut bocah bajang ini merupakan ikon utama dari acara Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival adalah serangkaian acara dalam festival budaya dengan menyinergikan antara unsur budaya di masyarakat, potensi wisata alam Dieng, juga pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya acara ini, secara otomatis perekonomian dari masyarakat Dieng menjadi terangkat. Dari segi sosial, jika biasanya kata gimbal memiliki konotasi negatif, hal tersebut tidak berlaku untuk bocah bajang. Justru dengan rambut gimbal yang dimiliki bocah bajang bisa mendongkrak strata sosial mereka menjadi lebih baik karena mereka dianggap sebagai jimat keberuntungan bagi komunal kawasan. Kemudian dari segi budaya, dengan adanya bocah bajang memunculkan suatu tradisi atau budaya baru, yaitu tradisi ruatan dengan melakukan jamasan dan cukur gimbal. Jamasan adalah ritual mandi bilas menggunakan air dari 7 sumber mata air. Perkembangan tradisi pemotongan rambut bocah bajang dari zaman dulu hingga sekarang. Dulu sebelum tahun 2010, pemotongan rambut bocah bajang dilakukan secara personal. Namun setelah tahun 2010, pemotongan rambut bocah bajang diadakan dalam acara Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival digelar setiap tahun yang banyak menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan acara yang paling dinanti-nanti dalam Dieng Culture Festival sekaligus menjadi acara puncak setiap tahunnya
yakni ruatan rambut bocah bajang. Hal ini terlihat jelas bahwa di masa sekarang tradisi pemotongan rambut bocah bajang sudah bisa dikomersilkan karena banyak menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, untuk melihat keunikan tradisi ini. Suatu budaya bisa terancam hilang apabila suatu budaya masih disajikan dengan cara yang lama dan hilangnya ketertarikan masyarakat untuk melestarikan budaya yang sudah ada. Maka dari itu, pemerintah harus mengemas suatu budaya agar dianggap menarik lagi oleh masyarakat luas. Dan hal ini tercermin di dalam tradisi pemotongan rambut bocah bajang. Jika zaman dulu tradisi pemotongan rambut bocah bajang dianggap mistik dan tidak menarik, namun sekarang dengan diadakannya Dieng Culture Festival, tradisi ini malah menjadi ikon utama dari acara. Mengkomersilkan sebuah budaya dengan mengadakan satu festival budaya merupakan sebuah langkah yang tepat karena banyak aspek positif yang nantinya akan timbul, seperti budaya tersebut menjadi lebih dikenal, kemudian perekonomian masyarakat terangkat, dan budaya tersebut tidak akan terancam untuk hilang begitu saja. Demikian video mengenai guideline budaya dari masyarakat Dieng, yaitu mengenai tradisi pemotongan rambut gimbal bocah bajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.